saya Rosida Kalidupa, mahasiswi semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Khairun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan sedikit penjelasan mengenai perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dapat dilihat jelas pada definisinya, yaitu ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas menggunakan faktor produk yang terbatas. Lain halnya dengan ekonomi syariah yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh kedamaian serta kesejahteraan dunia dan akhirat. Selain itu terdapat beberapa perbedaan lainnya yang membedakan keduanya yang ditinjau dari konsep, prinsip dasar, dan implikasinya. Konsep ekonomi dalam Islam bertumpu pada prinsip yang menjadi pedoman masyarakat muslim. Konsep ini mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pembangunan dan ekonomi, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang merujuk pada hukum Islam. Prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universalitas yang meliputi keadilan, keimanan, kenabian, pemerintah, serta hasil atau laba. Dari 5 nilai inilah ekonomi Islam melarang adanya penggunaan riba dalam segala aktivitas jual beli. Mengingat ekonomi Islam bertumpu pada nilai adil atau keadilan yang mewajibkan setiap umat Islam untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain untuk keuntungan pribadi. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang mengacu pada sistem ekonomi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dalam mencapai kesejahteraan, ekonomi konvensional menganut metode produktivitas yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hingga dalam menjalankan roda perekonomian, sistem konvensional mengizinkan penggunaan riba dalam transaksinya. Pandangan ekonomi Islam dan konvensional memiliki perbedaan dalam hal instrumen keuangan yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat, seperti bunga, saham, dan pasar bebas. Yang pertama ada bunga. Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem bunga atau riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Riba dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan, yang menguntungkan pihak yang memiliki modal daripada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan memperlakukan bunga pada instrumen keuangan. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan ekonomi konvensional, bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal yang diberikan. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan dan investasi. Kedua, ada saham. Dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi instrumen keuangan yang diperbolehkan, tetapi dengan beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah bahwa saham harus mengikuti prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti perjudian, minuman keras, atau industri pornografi. Selain itu, praktik-praktik yang merugikan atau menipu juga harus dihindari. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang memandang saham instrumen keuangan yang memungkinkan investasi dalam berbagai jenis perusahaan. Tujuan utama dalam sistem konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui pertumbuhan harga saham atau pembayaran dividen dari perusahaan yang bersangkutan. Terus yang terakhir ada pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar bebas dapat diterima, tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem konvensional, campur tangan pemerintah dalam ekonomi seringkali lebih terbatas dari keputusan ekonomi didasarkan pada keputusan individu dan perusahaan yang berproses di pasar. Terdapat beberapa poin penting perbedaan prinsip dasar antara ekonomi Islam dan konvensional, antara lain yang pertama itu ada sumber. Dalam Islam, nilai-nilai dasar ekonomi syariah bersumber hanya pada ajaran Al-Quran dan hadis.
Sedangkan ekonomi konvensional hanya bersumber dari aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Kedua, ada aspek pengawasan lembaga keuangan. Aturan-aturan yang ada di dalam ekonomi Islam harus mengacu pada arahan dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK, disertai dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN atau MUI. Sementara itu, ekonomi konvensional hanya diatur oleh OJK saja tanpa adanya keterlibatan DSN MUI. Yang ketiga, ada prioritas profit dan kepentingan individu yang dalam ekonomi konvensional. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah mencapai kesejahteraan individu dalam masyarakat melalui produktivitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ekonomi konvensional juga menganut kepemilikan individu, yaitu setiap individu memiliki hak penuh atas kepemilikan asetnya. Ekonomi Islam bertumpu pada ajaran tauhid dan peraturan negara, sedangkan ekonomi konvensional berdasar pada peraturan yang berlaku di negara. Prinsip dasar ini akan mempengaruhi bagaimana manajemen di kedua sistem ekonomi ini akan berjalan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai perbedaan manajemen di antara kedua ekonomi ini. Yang pertama adalah ada modal awal, yang dimana bisnis konvensional memiliki sumber modal yang tidak terbatas karena bisnis ini tidak berfokus pada sumber modal tersebut berasal. Sedangkan dalam bisnis syariah, Anda harus memastikan modal awal tersebut bersumber dari apa yang dihalalkan dalam agama Islam. Selain itu, Anda juga harus meminimalkan penggunaan modal awal dari hasil riba agar bisnis yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada sistem bisnis. Bisnis syariah menggunakan akad tertentu untuk setiap transaksi yang dilakukan. Berbeda halnya dengan bisnis konvensional yang biasanya tidak menjadikan akad tersebut sebagai perhatian utama. Namun pada praktik transaksinya, ekonomi konvensional tetap menggunakan surat perjanjian yang sah. Perbedaannya adalah ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang diatur oleh syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah. Ketiga, ada dasar bisnis. Al-Quran dan hadis adalah dasar dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan pada ekonomi Islam. Ekonomi Islam berfokus pada bagaimana konsekuensi dari setiap perilaku bisnis yang dijalani. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang menjadikan manusia sebagai tolak ukur. Yang keempat, ada proses implementasi bisnis. Proses implementasi bisnis pada ekonomi konvensional mengacu kepada aturan-aturan yang dianggap benar oleh manusia saja, sedangkan bisnis syariah mengacu pada kaidah hukum Islam sebagai panutan dalam proses implementasinya. Ekonomi syariah juga melarang jenis produk yang dianggap merugikan manusia seperti korupsi, barang curian, barang selundupan, dan hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Yang kelima, ada cara memperoleh keuntungan. Bisnis konvensional berfokus pada menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan bisnis syariah lebih memperhatikan aspek manfaat serta kaidah agama Islam, sembari memperoleh imbalan dari hasil kegiatan usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan sedikit mengenai perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.